ديمة خير وعطاء ويمام لقاء وسخاء يا نجما شع فأبهجنا يا شعلة نور وضاء يا ديمة خير وعطاء ويمام لقاء وسخاء يا نجما شع فأبهجنا يا شعلة نور وضاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Nabiyuna al-Karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyati tasliman katsira. Qala Allah jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa akhwat, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan kajian kita membahas mengenai bagaimana sikap kita dalam menghadapi musibah atau ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sedikit. Yaitu dengan poin berikutnya, sebab utamanya terjadinya musibah yang patut kita ketahui adalah dikarenakan perbuatan dosa Bani Adam, anak keturunan Nabi Adam. Sungguh sangat disayangkan ketika terjadi satu musibah, banyak orang hanya berbicara tentang sebab-sebab musibah dan apa solusi secara lahiriahnya saja. Tapi mereka melupakan sebab-sebab utamanya, yaitu akibat dosa yang mereka perbuat, dan tidak ada solusi utamanya kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dengan rasa cintanya kepada kita menjelaskan dalam Al-Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 41 ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Sungguh telah tampak zaharal fasad, telah tampak kerusakan fil barri wal bahri, baik di daratan maupun di lautan, bima kasabat aydin nas, dikarenakan perbuatan tangan manusia itu sendiri. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, dan Allah menimpakan kepada mereka musibah sebagian dari akibat daripada dosa mereka sendiri. La'allahum yarji'un, agar mereka mau sadar dan kembali bertobat kepada Allah. Dan bukan hanya itu saja, Allah pun kembali menjelaskan dalam surat yang berbeda, dalam surat Asy-Syura ayat ke-30 ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsirin. Yaitu musibah, wa ma asabakum min musibah, dan musibah apapun yang menimpamu, maka itu karena dosa yang kamu lakukan. Dan Allah telah memaafkan banyak dosa. Maksudnya kita harus sadari bahwa musibah apapun yang terjadi saat ini bukan karena Allah zalim, namun karena dosa yang kita lakukan, dan bertobat kepada Allah karena prinsipnya Allah telah memaafkan orang-orang dosa-dosa sebelum kita. Kembali lebih jelasnya Allah menjelaskan dalam surat Al-Ankabut ayat ke-40 yang lebih jelas dan lebih tegas. Kata Allah Subhanahu wa taala ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fakullan akhadna bidzambihi, maka setiap mereka kami azab disebabkan dosanya, bidzambihi. Faminhum man arsalna alaihi hasiba, dan di antara mereka ada yang kami timpakan hujan batu dari langit. Wa minhum man akhadathu sayhatun, dan di antara mereka ada yang kami berikan angin yang keras, yaitu angin tofan. Ya. Wa minhum man khasafna bihil ard, dan di antara mereka ada yang ditelan oleh atau dibenamkan oleh Allah ke dalam bumi. Atau kata Allah Subhanahu wa taala, wa minhum man aghraqna, ada yang kami tenggelamkan di dalam bumi. Wa ma kana Allahu liyadzlimahum, dan bukanlah karena kami itu Allah menzalimi mereka, walakin kanu anfusahum yadzlimun, namun dikarenakan mereka menzalimi diri mereka sendiri. Allahu akbar. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah, ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah. Kita lihat bagaimana kaum-kaum sebelumnya, umat-umat sebelum Nabi Muhammad, mereka juga ketika mereka berbuat zalim akan diri mereka, mereka dibenamkan oleh Allah. Kaum Nabi Lut, kaum Nabi banyak di antara mereka. Bahkan kaum Nabi Musa alaihissalam, di antaranya ada masih keluarga dari Nabi Musa, itu Qarun, yang kita tahu ceritanya bagaimana Qarun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas, fakhashafna ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard, yaitu maka kami tenggelamkan Qarun beserta rumah dan hartanya ke dalam bumi.
Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah, dan tidak ada satu pun di antara mereka dari kaumnya yang dapat menolong Qarun pada saat itu ketika diberikan musibah oleh Allah, azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana minal muntasirin, dan Qarun bukan termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ada athar sahabat, yaitu sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, saudara sepupu Nabi, mantu Nabi Muhammad SAW, bahkan khalifah yang keempat. Beliau mengucapkan dalam ucapannya, ma nazal bala'un illa bidzambin, dan tidaklah terjadi suatu musibah kecuali karena dosa-dosa. Wala rufi'a illa bitaubah, dan tidaklah Allah akan menghilangkannya kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Lalu apa yang bisa kita lakukan kalau sudah terjadi satu musibah seperti ini? Masih banyak. Bagaimana kita mensikapinya dan bagaimana kita berusaha menghindari dari musibah atau bala tersebut. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 33. Dan kita bisa melakukan setiap individu di antara kita agar terhindar dari musibah, dari bala yang saat ini sedang terjadi, termasuk wabah penyakit, dan merupakan azab yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan belumkah saatnya bagi kita untuk bertaubat kepada Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Dan tidaklah Allah akan mengazab mereka sementara engkau ya Muhammad berada bersama mereka. Saat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berada bersama kita. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum." Dan kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tidak akan mengazab mereka, yahum yastaghfirun, selama mereka terus senantiasa memohon ampun, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini janji dari Allah Jalla Jalaluhu. Wa ma kana Allah, dan sekali-kali Allah tidak akan mengazab mereka, wahum yastaghfirun, selama mereka mau memohon ampun kepada Allah. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, hadis sahih, ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha mengenai wabah taun, wabah penyakit menular yang kita saat ini kita dapati, virus corona atau wabah apapun. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita tahu ketika beliau mengucapkan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tidaklah ucapan yang dikeluarkan oleh Nabi kecuali wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Kata beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innahu kana adzaban yab'atsuhu Allah ala man yasha. Sesungguhnya ini adalah azab yang Allah turunkan kepada siapa yang Allah inginkan. Faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin, namun Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi kaum mukminin. Allahu akbar. Falaysa min 'abdin Falaysa min 'abdin, dan tidaklah ketika yaqa'ut ta'un, dan tidaklah seseorang hamba yang tertimpa satu penyakit menular wabah ta'un, fayamkuthu fi biladihi sabiran, dan dia tetap tinggal di negerinya dalam keadaan sabar, ya'lamu annahu la yusibahu illa ma katabahallahu lahu, dan dia meyakini bahwa hal ini tidak akan terjadi kecuali kalau memang sudah Allah tentukan untuk dirinya. Illa kana lahu mithlu ajrin syahid, kecuali Allah akan memberikan pahala bagaikan orang yang bersyahid di jalan Allah. Allahu akbar. Untuk orang yang beriman begitu indah. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, jangan sampai musibah kita yang memanggil, azab turun karena kita yang memanggil. Kata beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam tadhhira al-fahishatu fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fashafihim at-ta'un wa awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhi madaw. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah perzinahan nampak pada suatu kaum hingga mereka selalu menampakkan kemaksiatan yang biasa mereka lakukan, sudah tidak disembunyikan namun mereka tampakkan, kecuali kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tersebar di tengah-tengah mereka wabah penyakit taun dan penyakit yang belum pernah Allah berikan kepada kaum generasi sebelumnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dari Ibnu Umar, hadis sahih nomor 106.
Bahkan Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang lain, "Idza dhahara zina war riba fi qaryatin," jika zina dan riba telah ditampakkan di satu negeri, orang sudah tidak merasa malu melakukan perbuatan zina atau perbuatan riba, faqad ahallu bi anfusihim adzaballah, maka secara tidak langsung kata beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka telah menghalalkan azab Allah bagi diri mereka sendiri. Hadis diriwayatkan Al-Hakim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hadis sahih dalam nomor 2401. Wa iyadzubillah. Dan kalau ini sudah terjadi, kitalah yang memanggil wabah itu tersebut azab dari Allah. Bahkan beliau lebih jauh menjelaskan, la yashrabanna nasu min ummatil khamar, sungguh akan ada segolongan manusia dari umatku yang mereka meminum khamar, yusammunaha bighairi ismiha, dan mereka menamakan dengan nama-nama yang lain bukan khamar. Minuman beralkohol yang memabukkan dengan nama-nama yang berbeda. Yukhzafu ala ru'usihim bil maghazif, dan mereka menari-nari bergoyang-goyang dengan alat musik. Wal mughaniyat, dan wanita-wanita yang mereka menyanyi. Kata beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakhsifullahu bihumul ard, maka niscaya Allah akan benamkan mereka ke dalam bumi. Maksudnya Allah akan menyegerakan azab Allah kepada mereka. Wa yaj'alu minhumul qiradatan wal khanazir, dan mereka akan dijadikan bagaikan kera maupun babi. Wujud mereka mungkin masih sama seperti manusia, namun sifat mereka akan seperti binatang. Allahu akbar. Kita tidak menginginkan mengundang azab Allah, maka bertobatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya musibah ini, azab ini datang dikarenakan karena dosa-dosa kita. Bukan hanya kita mencari solusi secara lahiriah, namun kita yakinin, ya Rabb, hanya karena dosa-dosa kamilah maka Allah menyegerakan azab di dunia ini. Wa iyadzubillah. Lalu bagaimana sikap kita selanjutnya? Ikhwan wa akhwat, ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah, hendaklah kita terus berusaha mensyukuri nikmat Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah solusi semua problem. Bukankah Allah menjelaskan dalam surat An-Nahl ayat 112, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah memberikan satu perumpamaan satu negeri yang Allah berikan keberkahan di dalamnya, yang dulunya aman lagi tentram, rezekinya datang kepadanya dari melimpah ruah dari segala tempat. Fakafarat bi an'amillah, namun mereka mengingkari nikmat Allah. Fa'adzaqaha Allahu libasul ju'i wal khauf, lalu Allah berikan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan. Bima kanu yasnaun, dikarenakan perbuatan mereka sendiri. Bukankah kalau kita bersyukur, wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsih, pada prinsipnya mereka bersyukur untuk dirinya mereka sendiri. Bukankah Allah yang menyatakan, la in syakartum la azidannakum, ketika engkau bersyukur atas nikmat Allah, Allah akan menambah nikmatnya. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid, dan ketika kita mengingkari nikmat Allah, ketahuilah azab Allah itu pedih. Dan kita berlindung akan azab Allah. Bima kanu yasnaun, akibat perbuatan mereka sendiri Allah cabut negeri yang aman, Allah cabut negeri yang makmur, Allah berikan rasa kelaparan, Allah berikan rasa ketakutan, Allah azab negeri tersebut dikarenakan mereka mengingkari nikmat Allah. Bahkan Allah Jalla Jalaluhu kembali mengingatkan kita dalam surat At-Talaq ayat kedua sampai ketiga.
la fatahna alaihim barakatim minas sama. Kami yaitu Allah berjanji akan membukakan bagi mereka pintu keberkahan dari langit dan bumi. Namun sayang, walakin kadzabu, namun disayangkan mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, dan mereka disiksa disebabkan perbuatan mereka sendiri. Allahu Akbar. Ibu dan bapak dimuliakan oleh Allah, maka yuk, kalau kita lihat dari salah satu ucapan ulama, Syekh Dr. Muhammad Abdul Razak Al-Badr, beliau mengucapkan, innal wajibun ala kulli muslim ayyahfidhallah, sungguhnya wajib atas setiap orang muslim untuk menjaga apa yang Allah amanatkan buat kita. Yahfidhu ta'atihi, dengan menjaga ketaatan kepada Allah dan meninggalkan segala apa yang Allah larangkan. Sebagaimana ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Peliharalah Allah, pelihara agama Allah, niscaya Allah akan selalu mendapati penjagaannya Allah kepada kita. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Engkau akan dapati Allah selalu menjaga kita di mana saja kita berada. Karena kita menjaga apa yang Allah perintahkan, menjaga agama Allah. Hanya dengan cara inilah insya Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan hati kita, memantapkan keimanan kita, memberikan keimanan yang lebih baik, ketakwaan yang lebih baik. Karena hanya dengan keimanan dan ketakwaan, maka Allah akan memberikan kebaikan buat kita, memberikan keberkahan dari langit maupun dari bumi, dan bertaubat kepada Allah sehingga Allah akan mengangkat semua bala atau wabah yang saat ini kita hadapi. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.